Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan bahwa D3 ini untuk hari ini kita akan masuk ke etik, legal, kemudian apakah budaya dan profesional. Besok kita masuk ke sini, besok kita masuknya ke sini. Jadi, walaupun memang nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita cek, ya, kita cek. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita explore sama-sama. Ya, nanti dikirim YouTube-nya ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini langsung saya kirim pada teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahwa saya tidak mungkin semuanya, tapi di sini saya akan yang paling banyak adalah komunitas maternitas jiwa, termasuk juga mungkin pemberdayaan masyarakat. Itu untuk hari yang kedua, jadi tidak akan semuanya. Kalau KMB mungkin banyak yang sudah paham ya, jadi saya tidak harus capek-capek gitu ya KMB, karena kalau KMB biasa saja lah gitu ya, tidak terlalu aneh-aneh. Anda biasa mengerjakan soal KMB. Cuma mungkin nanti banyaknya di komunitas, maternitas, dan anak. Anda termasuk juga dengan jiwa. Itu. Ini sudah menjadi yang harus bisa teman-teman baca, ya. Silahkan dibaca. Ini ada 73 halaman. 73 halaman yang bisa teman-teman pahami. Karena kalau saya lihat, tetap saja kalau kita lihat materi yang keluar, itu dari mulai etik, kemudian banyaknya juga di apa di maternitas, komunitas, itu yang banyak. Berarti nanti kita tinggal sharing ya. Ini materi ini sudah ada teman-teman. Materi ini sudah ada. Anda tinggal download. ah, Nanti saya forward lagi ke Senin, mana Senin. Jadi Anda tinggal baca ini, itu sudah merupakan kumpulan ya, kumpulan minggu ya, minggu. Nah, sudah saya kirim lagi ya ke grup Anda. Jadi tidak ala, tidak ada alasan bahwa Anda tidak punya materi. Nah, ini materinya bisa kita kembangkan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah bisa ChatGPT, siapa yang sudah bisa ChatGPT? Ada banyak beberapa orang yang sudah bisa. Kalau Anda sudah bisa ChatGPT, itu jauh lebih mudah. Ini karena saya sudah memberikan pokok-pokok materi yang bisa Anda gunakan, ya, yang bisa gunakan. Jadi tinggal coba dicek sedikit-sedikit. STM berlakunya sudah saya berikan kepada Anda. Jadi sebenarnya tinggal Anda mau nggak bacanya gitu aja. Dan yang sangat penting adalah teman-teman, satu, nggak boleh panik ya. Satu, nggak boleh panik. Apapun soal yang Anda hadapi, insya Allah itu jawabannya itu mesti, kalau Anda nggak ngerti, gunakan apa? Gunakan di intuisi Anda. Intuisi Anda, oh ini jawabannya ini dan lain sebagainya. Jadi benar-benar gunakan intuisi kalau memang Anda tidak yakin jawabannya. Tapi yang pasti jangan pernah melewatkan jawaban kosong. Jangan pernah melewatkan jawaban kosong. Kemudian kalau misalnya 20 detik Anda nggak ngerti ini arahnya mau kemana, tinggalkan saja dulu, nanti diulang-ulang. Ingat, satu soal itu tidak lebih dari 54 detik. Jadi satu soal nggak boleh lebih dari 54 detik. Jadi waktunya sangat ketat. Ini sudah diberikan, silahkan. Kode etik juga sudah ada. Kemudian kalau ini kayak penelitian kayak gini untuk S1 lewat saja. Kemudian BCG, nah itu BCG. Tolong kalaupun nanti pemberian imunisasi BCG, yang sering mungkin tidak BCG lagi yang muncul, tapi polio berapa tetes, misalnya polio 2 tetes, misalnya ya, kayak gitu. Jadi itu benar-benar Anda jangan sampai sesuai dengan ini, tapi dikembangkan ya. BCG-nya gimana, DPT-nya gimana, berapa tetesnya, itu kan tugas lebih banyak kepada
ditanyakan setelah ini mau ngapain, berapa, dan lain sebagainya. Itu kan tugas Anda seperti itu. Kemudian ini ada demam, kayak gitu. Pokoknya standar, apa yang boleh, tidak boleh, itu yang harus bisa dilakukan. Misalnya transfusi, tidak boleh demam, dan lain sebagainya. Itu kan yang sifatnya sangat-sangat eh, apa ya, sangat mendasar lah kalau saya bilang. Douglas jangan lupa, ini kalau Douglas jarang lah ya. Ini jangan terlalu. Kemudian infus, tolong infus dipahami, harus benar-benar dipahami. Infus karena sering benar keluar. Infus, oksigen, kateter, NGT, tolong dipahami. Infus, oksigen, kateter, NGT, tolong dipahami. Kalau ada ya kolostomi, tolong dipahami sebaik-baiknya. Kalau teori keperawatan jarang keluar, tidak usah lewat saja untuk Anda. Ini tolong AHA dan VT itu sama saja. AHA dan VT sama saja. Jangan lupa ini amiodaron dan lain sebagainya. Anda cek di AHA 2020. Itu sudah ada perubahan-perubahan. Jadi gunakan AHA 2020, jangan sampai menggunakan AHA nomor yang lainnya. Jadi itu nggak beres itu akhirnya. Kemudian epinefrin diberikan kapan dan lain sebagainya. Kemudian di sini pun juga ada rekam medis. Ini kan silakan dibaca. Kemudian ronde keperawatan. Saya itu belum mendengar di D3. Kemudian ada sunrise model terkait dengan budaya. Itu sunrise model atau transkultural nursing. Itu sunrise model. Jadi itu yang penting teman-teman. Kemudian yang lainnya jenis Leopold atau jenis ya, ini ada jenis abortus spontan, provokatus, dan ini sudah saya siapkan. Kemudian mencoba mengimpus, ini ada tujuan konsultasi sudah saya buatkan. Kemudian RJP, RJP tolong, RJP pahami, RJP pahami karena setelah saya lihat itu selalu muncul di setiap ujian mau di mana saja itu RJP itu keluar. Banyak benar soal-soal setiap orang mengatakan bahwa RJP itu keluar. Kemudian juga bayi baru lahir itu juga perawatannya bagaimana. Oh, jangan lupa TAK, isolasi sosial dan halusinasi. Nanti saya berikan TAK yang baru. Kemudian jangan lupa yang sering banyak keluar itu adalah TAK dan SP untuk keluarga, untuk pasien, tapi yang keluarganya belum ada. Ya, ini keluarga pun harus dipahami. Jangan sampai nanti teman-teman nggak keluar. Termasuk juga yang standar. TAK itu berapa orang sih ininya kayak gitu. Itu juga harus jadi bagian yang harus paham, teman-teman pahami. Kemudian ini nggak usah. Kemudian, nah ini kalau yang kayak gini silahkan dibaca. Soal-soalnya silahkan muncul ya. Soal-soalnya ada di sudah saya berikan juga ada soalnya berupa soalnya. Kemudian eh tes yang lain, jenis penelitian gak usah, gak akan ada di Anda. Nah ini DM ada, nah ini kategori tingkat ketergantungan yang self care, 24 jam dan lain sebagainya sampai dengan intensif. Kemudian faktor penyulit kehamilan, ini banyak benar panduannya kwasiokor, ada juga derajat rehidrasi, pemberian cairan, ya pemberian cairan. Dan ingat, kalau bisa di grup itu supaya kalau ada, kalau takut Anda menyebarkan FR, dianggap penyebaran FR, langsung saja ke saya ngirimnya. Kalau ada, berarti besok kita akan punya waktu sekali lagi untuk bisa dibahas satu lagi ya, satu hari lagi kita bahas. Kemudian juga ada perawatan luka. Jangan lupa perawatan luka itu pasti keluar. Setiap saat perawatan luka itu keluar. Jadi tolong dipahami supaya perawatan luka itu menjadi bagian yang benar-benar teman-teman kuasai. Luka bakar termasuk rule of nine juga merupakan bagian yang harus teman-teman pahami ya kayak gitu.
Posyandu, meja-meja posyandu Anda harus tahu dan siapa petugasnya juga harus tahu. Itu wajib ya, wajib saya katakan bahwa itu wajib. Terus keseimbangan mungkin jarang. Kemudian lainnya adalah skor masalah keluarga. Jangan lupa telinya, pentelian. Nantilah besok kita bahas kalau memang ini. Kalau nanti materinya malam ini saya share. Kemudian sindrom pada lansia ada. Kemudian AGD, AGD saya tidak tahu di katanya sih ada satu dua orang menemukan AGD. Tapi pada saat Anda saya tidak tahu berapa jumlah AGD-nya ada berapa. Kemudian kalau ini nggak usah. Yang ada itu HPHT, jangan lupa HPHT. Kemudian di hukum, Anda baca terkait dengan apa yang biasa dilakukan oleh perawat, termasuk juga undang-undang perlin- perlindungan perempuan, kemudian kapan SIP, tugas ke tugas dari konsil, SIP berapa tahun lamanya, SIK, STR berapa lama, itu juga wajib dipahami. Ya, kemudian SOP EKG, kalau SOP EKG jangan lupa cara penulisan apa cara menyimpan lead ya dari masing-masing lead, cara disimpannya eh, seperti apa. Jadi apa saja, di mana nyimpannya itu penting sekali untuk teman-teman pahami. Kemudian ini undang-undang, ini sudah saya siapkan seumur hidup dan lain sebagainya. Resiko penggunaan Simple Mas tinggal di tik ya, klik. Kemudian yang lainnya kecepatan kompresi. Pokoknya kecepatan kompresi, kedalaman, perbandingan kompresi dan perbandingan kompresi dengan ventilasi itu juga harus tahu di anak dan di dewasa. Pahami. Kemudian kedalamannya juga harus dipahami. Untuk penolong dua penolong juga dengan satu penolong pada anak dan dewasa seperti apa. Kemudian cairan NGT residu jangan lupa cara menentukan masuk atau tidaknya NGT itu seperti apa. Itu juga wajib paham teman-teman. Kemudian eh, posisi head up Anda sudah jelas harus sudah paham head up. Kemudian selanjutnya refleks. Nah, ini refleks pada bayi. Itu refleks termasuk juga kapan hilangnya. Kenapa? Refleks yang menunjukkan kelainan, contohnya harusnya refleks Babinski itu hilang 6 bulan. Kalau nggak salah, coba lihat. Dan 6 bulannya 12 bulan ya, 12 bulan. Nah, kalau orang dewasa ada refleks Babinski, maka dia mengalami gangguan di otak. Biasanya seperti itu routing refleks dan lain sebagainya ini pokoknya pahami ini refleks. Kemudian kenapa vitamin D ini sudah karena vitamin tidak bisa dibentuk. Kemudian TFU, kemudian counseling keluarga, adaptasi postpartum, triase wajib paham, triase bencana dan triase gadar gawat darurat. SPSP nanti saya kasih presipitasi presipitasi dan predisposisi ya jangan lupa ada banyak soal yang diulang-ulang. Nah, kalau yang banyak yang mirip dengan soal-soal Kanduru ya. Nah, di sini ada soal mirip betul dengan soal ada beberapa soal sama persis kata-katanya. Nah, kalau ini untuk nih ada soal dari P3K nih, hampir mirip betul dengan soal Kanduru. Kemudian IGD Gadar yang harus benar-benar prinsipnya dipahami. Gadar itu dari milih ABC, airway, breathing, dan circulation itu harus menjadi utama. Ya, ini anak, ini anak usia 5 tahun. Ya, usia yang lainnya bagaimana? Nah, saya sudah menyiapkan lagi nih jenis permainan 1 tahun yang cocok apa, 2 tahun apa, sampai dengan anak 6 tahun. Itu sudah saya siapkan sebaik-baiknya. Kemudian dehidrasi pun, derajat dehidrasi, pemberian cairan Jun harus jadi bagian yang harus teman-teman pahami. Pijit oksitosin juga sudah.
Kemudian ada ilustrasi tadi, lisensi, registrasi itu harus paham. Kemudian Sigmund juga ada id, ego dan superego sudah saya siapkan. Kemudian fase penyembuhan luka dari mulai hemostasis sampai dengan remodeling, gitu ya. Sampai dengan penyembuhan luka maturasi ya. Ini yang belum saya, yang sebelum ini silakan dikerjakan ya, tahapan input, perawatan kolostomi. Ini dikerjakan saja dengan menggunakan ChatGPT dicari ya. Ya. Kemudian praktek dan lain sebagainya ini sebagian sudah dipahami. Ya, harus sudah dipahami ya. Nah, soal-soalnya ada sebagian soal, ada yang lainnya ya. Nah, ini SOP perawatan luka selalu muncul, ingat lihat. Perawatan luka, halusinasi terlalu muncul. Waham, kemudian germas, jangan lupa komunitas. Kalau uji teh jangan nggak usah, bukan bagian Anda. Nah, ini data tingkat apa di sini nih? Upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier ini juga ada. Ya, ini posak nggak usah. Komunikasi terapeutik ya juga ada, tolong dipahami juga. Jangan lupa. Baik, ini yang bisa Anda baca, tapi nanti saya akan memberikan terkait dengan materi yang lainnya. Sebentar, saya cek dulu materinya. Ringkasan tar jiwa, mana jiwa ya? Nah, penjelasan. Oh, ringkasan SP. Bentar. Oke, ringkasan SP saya akan kasih ke teman-teman ya. Untuk ringkasan SP saya kasih ke teman-teman. Ini yang ini ringkasan SP itu yang ini. Nah, bentar, ini saya stop dulu. Masuk yang ini. Nah, yang ini ringkasan SP itu yang ini. Nah, ini ya. Nanti saya kasih Pinjam mama ini ringkasan boleh? SP. Boleh dia sebentar ya pas begini. Oh, kok ada yang ngobrol. Ya, ini materi yang harus kekerasan ini tolong dipahami terkait dengan SP1 dan lain sebagainya juga termasuk juga SP keluarganya. Pasien dan keluarga itu harus dipahami. Di keluarga berapa apa saja, di pasien apa saja. Itu harus teman-teman pahami. Jangan lupa ya, jangan lupa. Baik, itu nanti ini saya share ke Anda langsung hari hari ini saya share supaya salah. Supaya saya tidak lupa. Ini satu, silahkan dipahami oleh Anda. Boleh, sekarang kita masuk, sebelum masuk ke materi etik, sekarang kita masuk ke etik. Boleh kalau ada yang bertanya, boleh sampai di sini. Boleh, silakan saya buka. Ininya sudah, materinya sudah diberikan, SP Jiwa sudah, draft penjelasan FR juga sudah diberikan. Silahkan dibaca. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Kalau ada yang tanyakan, boleh. Siapa dulu yang bertanya? Boleh. Kalau ada yang bertanya, boleh teman-teman. Atau ada yang punya FR yang terbaru? Boleh.
Kalau tanya misal bagian posyandu, bagian penyuluhan di kan meja 4. Tapi kalau di draft penyuluhan itu di meja 4 ya. Balik lagi meja 4. Jangan lupa, saya paling salah itu saya. Meja satu apa pendaftaran, yang kedua penimbangan, ketiga ketiga apa? Ketiga teman-teman. Salah, kembalikan aja ke ini. Cek di ini. Bentar. Pengisian KMS. Keempat adalah pemeriksaan ya, keempat. Keempat adalah penyuluhan atau pemeriksaan. Penyuluhan ya. Penyuluhan, kelima pemeriksaan. Udah gitu ya, empat penyuluhan. Nanti mungkin itu salah, salah ke cashwork ya. Tetap kembali ke sana. Oke, sip. Oke, konsel ya, namanya konsel imunisasi, pelayanan lah ya, pelayanan KB dan lain sebagainya itu meja 5. Oke, ada lagi? Boleh. Atau ada yang punya FR, silahkan boleh. Kalau saya sudah memberikan tuh FR-nya, sekarang tinggal Anda FR-nya apa yang Anda dapatkan. Boleh di-share, nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke materi etik, ya, materi etik. Silakan teman-teman. Baik, coba cek. Oh ini pasien keluhan, coba lihat ya. Pasien dengan keluhan hasil ronsen kardiomegali. Kardiomegali berarti ada pembesaran jantung. Kemudian tekanan darahnya tinggi. Tunggak kiri, udim ya, tungkai. Oh ini hipervolemia ya, hipervolemia. Kemudian pertanyaan tadi kalau seperti ventilasi kari masih belum nyambung. Pertama kali yang dilakukan adalah kalau kita lihat dari ini aja kak dulu kak, dari lihat ini dari nanti saya share untuk takut saya salah. Yang kita share yang dari bentar. Nggak kelihatan ya? Saya ulangi, kalau tidak kelihatan, oke. Baik, saya ulangi. Coba perhatikan di sini. Algoritma henti jantung dewasa. Mulai CPR. CPR itu yang dari awalnya dari DRABC, DRCAB ya dari CAB, raba, kemudian rabanya dulu, Lukvia and Listan, baru kompresi kan, kompresi baru kan oksesi oksigen, baru dipasang. Jadi tetap mulai CPR dulu ya. Karena sebelum melakukan ritme itu kita ngecek dulu apakah masuk apa apakah dispiti dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena takutnya ke sini. Kalau sini kan tinggal kompresi terus kan. Ini kompresi terus kan. Ini dikompresi terus. Kalau tidak ada bukan PT atau VF itu kan dikompresi. Berarti sama. Jadi sebelum memberikan shock itu adalah kompresi dulu karena sudah mulai CPR. Nah, ya. Ya, kemudian, nah ini juga pahami ini kualitas CPR yang baik, energi defib berapa, kemudian obatnya, kemudian saluran napas itu basi. Ini juga pahami nih, ini wajib dibaca ini wajib. Ini wajib dipahami ini. Sudah saya tandain ini wajib dipahami. Kemudian, nah ini opium. Kalau kena opium atau opium itu obatnya apa? Obatnya berarti di kan nolakson. Jangan lupa ya, kasih nolakson. Oke. Ini coba saat berjaga di IGD, dokter sedang sibuk menangani pasien yang lain. Dokter menginstruksikan ke perawat untuk memasang ETT. Nah, coba lihat pertanyaannya apa aja. Memasang nanti tetap eh, ini belum belum semua nih. Pokoknya kalau misalnya terkait ETT walaupun kita bisa, tapi tetap harus kita mendampingi dokter atau minimal dokter melihat dulu baru dipasang ETT. Kenapa? Walaupun perawat bisa, tetapi
eh, pem- memasang ETT adalah bukan kompetensinya perawat. Jadi tetap perawat harus didampingi walaupun ia melakukan Anda itu ya. Itu tergantung juga kecuali kalau memang sudah ada surat kontrak boleh Anda dipersilahkan. Kecuali jangan sampai nanti Anda melakukan ya yang tidak sesuai. Itu sudah ada tuh teman-teman di buku sudah di e-book sudah saya tuliskan itu. Sudah saya tuliskan itu. Silahkan dibaca e-booknya, dibaca e-booknya. Ayo yang lainnya, yang lainnya boleh bertanya lagi. Terutama bagi yang mau besok ujian, boleh sekarang bertanya. Ya, oke, kita lihat lagi IGD. TAK mestinya berapa lama? Nah, ini lamanya ya. Lamanya 20 sampai 60. 20 sampai 40 itu yang baru. Yang baru. Jadi kalau yang sudah lama itu bisa 2 sampai 60 sampai 120. Itu sudah ada kah di atas? Standarnya 20 sampai 40 bagi yang baru loh ya. Tergantung. Tapi kalau yang sudah lama bisa sampai 2 jam. Skor keluarga, besok skor keluarga nanti tapi nanti saya bahas juga keluarga, scoring di keluarga. Ya, oke, nanti saya bahas. Yang lainnya, oh, tentang BPJS, oh nanti kita bahas. Setelah ini kita bahas undang-undang. Kalau BPJS kemarin ada nggak? Perasaan nggak ada nih untuk tahun sekarang BPJS. Kalau undang-undang ada undang-undang KDRT terkait dengan KDRT dan undang-undang nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan itu ada ya. Kalau yang lain boleh. Kalau yang punya nanti share share saja nanti saya buatkan catatannya. Kalau yang punya silakan share ke saya nanti saya buatkan catatannya dan catatan itu saya share lagi ke Anda ya. Nanti saya bantuin Anda mencari jawaban. Silakan kalau punya. Baik, karena ini sudah ya. Ini sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan menghitung kebutuhan cara cairan hipertermi coach. Ya, oke, nanti kita cek ya. Balan cairan ya. Berapa persen naiknya untuk kebutuhan cairan? Kalau 1 derajat naiknya berapa persen? Ada yang tahu masih ingat? 12%. Jadi kalau kebutuhannya 1.500, 2 tambah 12% dari kebutuhannya itu aja. Dari mana? Ya udah, kita kebutuhan maintenance-nya berapa? Maintenance-nya misalnya 12 kilo, berarti 12 kilo berapa kebutuhan cairannya? 12 kilo berapa kebutuhan cairannya? 12 kilo berarti kita pakai ini aja, pakai mana? Holiday segar, yang gampang pakai holiday segar. Berarti 2 kali 5 itu 100. 2 kali jadi 1.100 tambah 12 persennya. Ya, ya ikut TAK 5 sampai 10 benar. Tergantung bukunya. Ini sudah saya otak-atik juga tergantung bukunya. Apa peaknya apa itu 58 atau 60 langkah apanya? APN? Pak, APN jangan ada yang 64, ada yang 58. Sekarang udah nambah 64, Kak. Yang penting jangan dipakai peak-peaknya kayak gitu. Penting pakai logika aja. Karena tambahannya dokumentasi, ininya dan lain sebagainya. Kalau APN ada yang 64 malah. Nah, cara tahu soal yang baru yang lama. Jadi gini, Pak, kalau kalau di D3 itu kan banyaknya tindakan. Tindakan itu kita pakai logika aja. Misalnya contoh, bayi setelah keluar itu pasti suntik oksitosin sebelum mengeluarkan plasenta. Ya, kenapa? Karena untuk merangsang uterus supaya plasenta keluar gitu. Itu kan standarnya kayak gitu. Itu aja. Kalau Apgar itu wajib, itu wajib. Kalau itu nanti besok kita bahas di anak ya. Kalau sekarang kita di luar itu. Tapi kalau mau bertanya boleh. Mau bertanya boleh. Oke, silakan. Kalau ada tanya lagi.